Shalom fams, welcome to the Shalom. feast, welcome to the happiest place on earth. Sore hari ini ada yang baru pertama kali datang di feast? Boleh mungkin melambaikan tangan untuk yang pertama kali. Welcome to the family. Buat yang baru pertama kali lihat saya, memang saya baru pertama kali. Jadi perkenalkan, nama saya Ferdinand. Semoga gak bosan lihat saya. Thank you. Jadi sebelum kita mulai sore hari ini, teman-teman, kita akan mendoakan doa favorit kita, Declaration of Abundance. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, seperti yang tadi Brother David udah sempat bilang, sore hari ini kita akan belajar banyak tentang state of mind. Jadi ayat kita sore hari ini adalah dari Amsal. Jadi di sini ada dua ayat, ada yang bahasa Indonesia dan ada versi bahasa Inggris. Mungkin kita sering dengar yang versi bahasa Indonesianya, kita baca bareng-bareng ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kebetulan menemukan versi bahasa Inggris dari Good News Translation. Jadi ditranslate-nya dengan bahasa yang sedikit berbeda, tapi masih berhubungan. Di sini dia bilang, be careful how you think. Jadi secara harafiah dia ngomongnya berpikir. Kalau yang di atas kan ngomongnya tentang hati, ternyata kan ada koneksi gitu. Your life is shaped by your thoughts. Jadi hidup kita itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita tuh berpikir sebenarnya. Cuman kita kan sekarang hidup di era yang serba cepat. Jadi kita punya internet, setiap hari itu kita punya kesibukan yang kita lakukan, yang kadang-kadang kita tuh nggak punya waktu untuk benar-benar mikirin atau melihat kembali, kita tuh mikirnya apa sih sebenarnya. Pernah nggak sih kita merasa kayak sebenarnya kerjanya cuma duduk aja di depan laptop, nggak kerja keras di pinggir jalan gitu ya, gali. Tapi kok malamnya capek banget, physically tuh kita capek. Pernah nggak kita kebayang sebenarnya waktu kita pikirannya terlalu berat, kita tuh drain sampai ke badan kita juga capek gitu. Mungkin pernah nggak kita ambil waktu untuk kemudian melihat kayak di dalam pikiran kita ini banyak hal yang mungkin lagi berjalan itu di belakang. Jadi kayak multitasking. Kita mungkin lagi makan tapi pikirannya kayak aduh tadi di kantor ada yang ngomong kayak gini gitu. Aduh besok gimana ya kalau ketemu bos dimarahin gak ya? And it keeps going on and on and on gitu. Tanpa kita punya waktu untuk benar-benar pikirin itu. Jadi message sore hari ini tuh sangat-sangat baik, sangat bagus gitu ya. Kita akan belajar bersama bagaimana tuh kita bisa belajar untuk rewire pikiran kita. Kita akan ambil waktu untuk melihat itu. Kenapa? Karena pikiran kita itu akan mengarahkan kemana kita akan berjalan secara kita nggak sadar. Dan kalau kita mengikat pikiran kita yang cukup powerful ini ya, ke sesuatu yang nggak kekal, sesuatu yang nggak bawa kita damai, kita akan terus bawa itu di dalam kehidupan kita. Rasa damai itu akan susah kita cari walaupun pencapaian kita tuh banyak gitu. Atau misalnya kita simply scroll sosial media gitu ya. Ngelihat hal-hal yang mungkin secara nggak sadar pengaruhi kita secara langsung. Tapi realita kita tuh sebenarnya nggak berubah. Tapi di pikiran kita merasa ada yang berubah. Aduh saya kayaknya nggak sanggup deh. Aduh kayak saya memang kurang pintar. Saya kurang kaya, saya kurang berprestasi gitu. Jadi malam hari ini kita akan siapkan hati bareng-bareng. Ada satu quote sebelum kita doa. Yang quote-nya akan sangat membantu saya juga bahwa
Tuhan itu tuh nggak akan fokus ke bagaimana mengubah kondisi kita atau circumstances kita gitu. Tuhan itu lebih suka dan tertarik untuk merubah cara kita berpikir. Mungkin satu hal yang sama yang hari ini kita merasa ini berat. Tapi waktu kita pikirannya masuknya ke Tuhan seperti tadi ya, walaupun gunung tidak berpindah gitu. Tapi saat kita percaya itu kan hati dan pikiran kita mesti percaya. Nggak bisa jalannya berbeda gitu. Maka kita akan melihat masalah yang sama dengan perspektif yang berbeda. Ini quote dari Rick Warren. So God is more interested in changing your mind than changing your circumstances. Malam hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, pembelajaran yang mungkin akan membawa pengubahan di dalam hidup kita dan akan bawa damai dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu sore hari ini. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu yang akan Engkau sampaikan malam hari ini ke dalam hati kami tidak hanya akan menjadi teori dalam kehidupan kami, tapi kami percaya akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami yang akan meriwayar pikiran kami supaya setiap langkah kami ke depan Tuhan akan selalu terarah padamu dan akan kami rasakan damai dan sukacita yang Tuhan janjikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita welcome Peace Builder kita, Brother David. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ferdinand. Sebuah awal yang sangat-sangat luar biasa. Saya tahu apa yang ada dalam pikirannya pada waktu tadi lagu worship sudah mau kelar gitu ya. Kelar hidup gue gitu ya. Mungkin gitu seperti itu. Tapi saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan sambil duduk katakan kiri kanan saudara, Tuhan akan memberkati engkau malam hari ini. Saya bersyukur bahwa sudah sekitar 5 bulan ini berarti ya. 4 bulan saya dan beberapa teman LOJF itu mengambil satu kelas katekese yang diadakan oleh Katolisitas. Kita ingin mendalami benar-benar mengenai iman kekatolikan kita. Dan bukan sebuah kebetulan juga kalau berbicara mengenai apa yang menjadi topik pada bulan ini. Minggu lalu kita membahas mengenai bahwa manusia itu terdiri ternyata dari 2 bagian, saudara. Saya dulu taunya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang punya pemikiran yang sama? Bahwa ada 3 bagian dalam diri manusia yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Boleh angkat tangannya? Nah, saya dulu berpikir seperti itu. Ternyata minggu lalu dalam kelas katekese tersebut dibahas bahwa sesungguhnya kita sebagai orang Katolik, kita harus mempercayai bahwa manusia itu terdiri hanya 2 bagian. Yaitu tubuh dan jiwa. Nah, jiwa yang rohani ternyata. Menarik, kenapa? Karena dalam jiwa itu ada akal budi, ada pikiran dan kehendak. Makanya tadi Ferdinand bilang bahwa hati, pemikiran itu sangat-sangat berhubungan dengan pikiran. Karena merupakan satu kesatuan, saudara. Nah, hari ini kita akan berbicara banyak mengenai hati dan pikiran. Saya akan membuka dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Rasul Paulus berbicara seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perhatikan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, saudara dan saya, kita tahu bahwa selain Allah, ada lagi pihak yang berusaha untuk menjauhkan saudara dan saya dari rencana dan rancangan Allah yang baik itu.
Jadi Allah memiliki rancangan yang luar biasa kepada saudara dan saya, bagi saudara dan saya. Di sisi lain ada si jahat yang berusaha untuk menarik saudara dan saya keluar dari rancangan tersebut yang membawa saudara dan saya kepada kematian yang kekal, sedangkan Allah punya intensi bahwa saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Bahwa itulah target kita, goal kita sebagai orang-orang percaya, bahwa saudara dan saya harusnya nanti ke depannya kita imani, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Makanya kita beragama, makanya kita punya iman. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan kita punya goal yang lebih besar, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Nah, gimana caranya iblis itu untuk menjauhkan saudara dan saya itu keluar dari rencana Tuhan? Yang paling gampang, yang sering kali kita lupakan, kita berpikir bahwa masalah yang terjadi di luar dari diri kita, itulah yang akan menjauhkan saudara dan saya dari rencana Tuhan, dari kasih Tuhan. Ternyata enggak. Justru rencana jahat itu dimulai dari dalam diri kita. Dia berusaha menyusup ke dalam pikiran kita. Setiap informasi, setiap pengetahuan yang bukan berasal dari Allah dan dari si jahat itu saudara, itu yang berusaha ditanamkan ke dalam pikiran kita. Sehingga apa? Terbentuklah di sini dikatakan benteng atau kubu pertahanan. Itulah kenapa Paulus bilang bahwa kita ini tidak sedang berjuang melawan sesuatu yang duniawi, bukan. Tapi roh-roh jahat yang ada di udara, yang berusaha untuk menarik saudara sekali lagi keluar dari rencana Allah, itu memasukkan paham-paham kebohongan-kebohongan di dalam diri dan pikiran kita, sehingga terbentuklah benteng-benteng pertahanan dia, yang cuma bisa dihancurkan oleh, dikatakan di sini oleh apa? Kuasa Allah. Jadi saudara dan saya ini sesungguhnya tidak hanya manusia jasmani, tapi dikatakan kita seharusnya manusia rohani. Nah, masalahnya adalah di sini. Dari awal Allah menciptakan, Dia itu menciptakan kita itu manusia, bukan robot. Kalau robot itu sudah di setting untuk melakukan sesuai dengan apa yang Allah mau, betul ya? Nah, sedangkan di sini karena begitu mengasihi saudara dan saya dan kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, salah satunya adalah Allah memberikan saudara dan saya itu kehendak bebas. Manusia rohani itu maksudnya bukan berarti saudara akan jadi manusia rohani. Tapi oleh kehendak bebas kitalah kita itu diberikan sebenarnya kesempatan untuk mengenal Allah dan kebenarannya. Sehingga manusia rohani kita itu terbentuk dan kuat. Dan itulah yang akan menghancurkan setiap benteng-benteng yang berusaha dibangun oleh si jahat. Yang menjauhkan saudara dari rencana Allah. Berat ya hari ini ya. Tapi saya berdoa, ini penting sekali saudara. Karena kita seringkali itu terlalu fokus pada apa yang terjadi di luar. Contoh saya mau bilang Ferdinand, waktu saya pertama kali disuruh bawain firman seperti ini. Saya mungkin duduk di kursi. Saya mungkin lagi pujian tapi kelihatannya mulut saya memuji tapi pikiran ini kemana-mana. Ada yang pernah seperti itu? Pikiran kita melayang kemana-mana. Dan mungkin waktu saya ngomong kayak gini pun, mata saudara seakan-akan melihat saya, tapi saudara sudah mikirin habis ini enaknya makan apa. Yang benar katakan amin, jangan dong, jangan amin ya. Sering ya kita seperti itu ya. Bahkan saya yakin saudara pernah ngalamin kayak gini. Ketika saudara mungkin ingin memulai sesuatu yang baru, apakah relasi, pekerjaan, atau opportunity apapun yang ada dalam kehidupan kita. Pikiran kita itu sudah bergerak. Sebelum kita melakukan sesuatu itu kita sudah ada pergulatan di dalam pikiran kita. Kemungkinan negatif, positif, bahkan sebelum saudara melakukan pun, saudara sudah memutuskan ini gak mungkin bisa.
Ada yang punya pengalaman seperti itu? Sehingga apa yang terjadi? Kita nggak melangkah apa-apa karena pikiran kita sudah bilang, oh ini nggak mungkin bisa. Akhirnya kita sudah cut bahkan sebelum kita melakukan atau mencoba sesuatu. Berapa banyak cowok single di tempat ini tetap single karena berpikir, mau nggak ya dia sama gue? Di pikiran kita, kayaknya nggak mau deh. Kamu nggak layak, kamu kurang ganteng, kamu kurang kaya, kamu kurang ini, kurang itu. Akhirnya mau tanya nomor WA-nya aja saudara nggak sanggup. Yang melakukannya katakan, yes benar. Benar nggak? Belum lagi self-image saudara yang mungkin selama ini berusaha dirusak. Saudara nggak punya confidence. Sehingga apa yang terjadi? Saudara bahkan gak berani berpikir, saudara merasa gak layak untuk dapat pasangan yang baik. Tidak hanya pria, tapi wanita pun juga seperti itu saudara. Itulah kita manusia, sesungguhnya pertempuran yang utama dimulai dari pikiran kita. Itulah kenapa Rasul Paulus bilang bahwa ayo kita ini harus mengalahkan, meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh musuh itu dengan apa? Dengan kuasa Allah, saudara. Jadi, what does our spiritual enemy do? Apa yang iblis itu berusaha lakukan? Dia akan membentuk pemikiran saudara. Satu persatu. Lewat kegagalan kita, lewat masa lalu kita, lewat keadaan keluarga kita, lewat sosial media, pemikiran-pemikiran yang negatif, yang pesimis, oh itu masuk satu-satu. Itu sehingga membentuk pemikiran saudara dan saya. Akibatnya apa saudara? Saudara nggak bisa percaya, you cannot trust. Saudara nggak akan bisa berhasil, betul nggak? Bahwa saudara itu selalu pasti nanti akan gagal. Saudara nggak mungkin bisa punya pernikahan atau keluarga yang baik. Karena mungkin di sekeliling saudara melihat. Atau mungkin kehidupan keluarga saudara melihat orang tua saudara bertengkar, separate, dan lain sebagainya. Kenyataan-kenyataan dunia itu akhirnya dimasukkan ke dalam pemikiran kita. Dan kita menganggap bahwa yes, kayaknya gak usah keluarga-keluargaan deh. Kayaknya gak mungkin ada pernikahan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Itu masuk. Itu yang berusaha ditanamkan oleh si iblis saudara, bahwa Allah itu kayaknya gak mendengar doa-doa kita. Kayaknya Tuhan itu gak peduli deh dengan apa yang menjadi keadaan kita. Bahkan mungkin saudara sudah berusaha, berupaya dengan kekuatan saudara. Saudara sudah berdoa sedemikian rupa. Tapi hasilnya kok gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Pernah saudara merasakan kayak gini? Kayak skeptis dengan keadaan hidup kita, kayaknya udah gak percaya lagi dengan iman kita, dengan kuasa doa. Karena apa? Karena kita berusaha untuk mengatur Tuhan sesuai dengan waktu kita, dengan keinginan kita. Kita berusaha resultnya harus sesuai dengan apa yang kita mau. Dengan kata lain sesungguhnya yang menjadi Tuhan itu bukan Tuhan tapi saudara sendiri. Tuhan itu dijadikan untuk menyukseskan apa yang menjadi keinginan saudara dan saya. Bahkan mungkin saudara berpikir, you never make a difference. Gak bisa, nah itu ditanamkan. Semua itu, dan saudara percaya itu, itulah benteng-bentengnya. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, membangun hubungan, berusaha membangun rumah tangga atau apapun, ketika benteng itu masih ada, maka saudara gak mungkin akan mendapatkan kehidupan yang ada dalam rencana Tuhan yang terbaik. Saya lanjutkan saudara, 2 Korintus 10 ayat 5. Rasul Paulus bilang gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah ini yang luar biasa, saudara dan saya harus mengimani ini bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara dan saya sesungguhnya ini rahasia yang sangat luar biasa sebagai orang-orang percaya bahwa kita ini diberikan power,
Kuasa dari Tuhan untuk apa? Menawan setiap pikiran itu dan apa? Menyerahkannya, menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita berbicara menaklukkan, berarti pikiran-pikiran itu tidak lagi berkuasa. Yang berkuasa siapa? Kristus. Wow. Kalau saudara sungguh-sungguh mengerti pesan Tuhan pada hari ini akan membuat perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saudara. Nah, saya mau katakan seperti ini, our lives are always moving in the direction of our strongest thoughts. Bahwa kehidupan saudara itu selalu itu bergerak, itu sesuai dengan arah dari pemikiran saudara yang terkuat. Nah, sekarang apa yang ada dalam pemikiran saudara dan saya yang terkuat, yang menguasai kita saat ini? Karena dalam Proverbs 23 verse 7 dikatakan seperti ini. For as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang ada di dalam hati, di dalam pemikiran seseorang, itulah dia. Dengan kata lain, apa yang saudara pikirkan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu kuatnya kuasa dari pemikiran, makanya Tuhan itu berusaha tuh renew our life dengan cara gimana? Renew our mind. Ubah dulu, baharui dulu pemikiran kita. So the life you have is a reflection of the thoughts you think. You cannot have a positive life when you have a negative mind. Nah, hari ini boleh saudara coba duduknya yang enak gitu, yang santai. Kita mau coba refleksi, ambil waktu ya. Ini yang seringkali kita lupa untuk lakukan. Kita seringkali lihat itu sekali lagi sesuatu yang di luar, gimana fisik kita. Tapi lupa untuk mengaudit pikiran saudara dan saya. Let's start. Next. Yang pertama, di sebelah kiri itu ada kekhawatiran, di sebelah kanan itu ada kedamaian. Coba saudara pikirkan saat ini. Apa kondisi pikiran atau hati yang saudara miliki saat ini? Coba pikirkan saat ini, mungkin ada saudara mikir, gimana aku bisa membiayai anak-anakku sekolah? Gimana aku bisa berpikir tentang kehidupanku di masa yang akan datang? Gimana pekerjaanku saat ini? Gimana relasiku saat ini? Nah, apa yang ada dalam pikiran saudara? Coba saudara pilih, saudara di nomor yang berapa? Yang pertama dulu ya, worried and peaceful. Itu menunjukkan sesungguhnya apa yang sedang terjadi dalam pikiran dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi ketika kita melihat keadaan saat ini, aduh banyak banget kayak tagihan-tagihan gitu ya. Cicilan-cicilan. Itu realita. Aduh, umur gua sekarang sudah segini. Saudara khawatir gak kira-kira akan masa depan saudara? Aduh, pekerjaanku sekarang kondisi ekonomi seperti ini. Coba jawab dalam pikiran saudara sendiri. Saudara ada di nomor berapa? Karena itu menunjukkan sekali lagi ada kedamaian atau justru kekhawatiran yang menguasai pikiran dan hidup kita saat ini. Yang kedua, negatif or positif. Berapa banyak di antara kita ketika kita melihat kehidupan, saudara bangun di pagi hari, saudara memulai hari dengan apa? Apakah saudara berpikir sesuatu yang positif? Oh, aku percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai aku. Atau mungkin sebaliknya. Pikiran kita selalu dipenuhi dengan sesuatu yang negatif. Kayaknya aku gagal, kayaknya aku gak mungkin bisa lebih baik daripada hari ini.
ada di nomor berapa saudara? Kemudian yang terakhir, Romo tadi bilang, wah saya surprise waktu Romo bilang di homili. Berbicara mengenai apa? Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu kepada para murid, betul ya? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu sangat relate saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah bilang, kamu jangan cuma mikir perkara-perkara di dunia. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Nah, selama ini yang jadi dalam pikiran kita itu apakah selalu berbicara mengenai sesuatu yang duniawi? Atau saudara sudah mulai memikirkan atau mempersiapkan sesuatu yang kekal? Karena itu beda banget saudara. Di sisi kiri saudara akan fokus selalu kepada materi, kepada uang, kepada posisi, ya kepada power, kepada fasilitas. Sedangkan yang paling kanan saudara mulai berpikir, gimana hidupku ini bisa menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain. It's totally different. Sekarang saudara ada di mana? Separuh-separuh mungkin? Berapa banyak sih yang pengen kaya di sini? Coba angkat tangan. Malu-malu, ini lagi rohani soalnya ya. Kalau angkat tangan nanti terlalu duniawi, gak apa-apa. Saya pengen kaya saudara secara dunia. Ayo dong, jangan malu-malu. Siapa yang pengen diberkati secara materi? Angkat tangan. Ya, Tuhan akan memberkati saudara tapi sesuai dengan kapasitas hatimu. Saya cerita beberapa waktu yang lalu. Saya meninggalkan pekerjaan saya di satu korporasi. Saya berusaha untuk membangun bisnis sendiri pada waktu itu. Saya sama Yolanda istri saya sudah bikin perancangan keuangan. Gimana nih? Salary saya harus berhenti, betul ya? Ketika berhenti di perusahaan, saya nggak terima gaji lagi. Fasilitas mobil dari perusahaan itu harus dikembalikan. Saya harus beli ini, itu, dan lain sebagainya. Saya sudah mulai hitung, bahkan saya pikiran waktu itu 1 tahun pertama kayaknya ini nggak bisa make money. Tapi saya nabur coba. Tujuannya apa saudara? Waktu itu benar-benar ini bukan karena konteksnya rohani. Tapi saya sama istri sudah dari awal itu Tuhan kasih visi supaya hidup kita ini bisa melayani dan menjadi berkat. Jadi kita pengen punya pekerjaan sendiri itu tujuannya supaya duitnya lebih banyak so we can give more. Dan waktu kita bisa atur lebih fleksibel daripada orang yang kerja sama orang lain. Tapi kan hidup itu gak seindah itu. Meskipun kita punya intensi yang, saya mau katakan bahwa intensi saya waktu itu eternal. Mungkin bisa saya berani bilang waktu itu saya di posisi 9, saya mikirin gimana caranya hidup saya dan istri saya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama teman-teman Katolik. Kita pengen banget lihat orang-orang, anak-anak muda Katolik, keluarga muda Katolik ini benar-benar punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Tapi waktu itu gagal saudara. Setelah 5 tahun akhirnya kita let go semuanya. Tapi apakah kegagalan itu jadi bikin saya akhirnya berpikir kembali ke worldly? No. Sampai sekarang pun saya dan istri tetap punya pemikiran, what can we do to be a blessing for others? Nah sekarang kita gimana? Ini bisa jadi audit kita secara pribadi. Apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, apakah cuma untuk diri sendiri, atau saudara mulai berpikir hidup saudara ini untuk kemuliaan nama Tuhan apa enggak? Kalau jawabannya mungkin, it's okay. Justru audit itu perlu dilakukan supaya kita tahu posisi hati dan pikiran kita saat ini itu ada di mana. Kalau misalnya ada di sebelah kiri rata-rata, berarti our first spiritual goal, we need to change how we think. We need to renew our mind. Betul ya? Nah pertanyaannya gimana? How? Ada 2 poin yang saya ingin bagikan pada hari ini. Pertama adalah you need to identify the biggest stronghold that is holding you back. Apa aja sih? Ada berapa banyak di antara saudara yang merasa saudara ini gak cukup baik untuk dapat pasangan yang baik. Ya karena masa lalu, karena
fisik mungkin. Betul ya? Karena dunia kan selalu melihat rupa. Jadi saudara merasa bahwa, oh I'm not good enough. Atau mungkin selama ini dalam keluargamu, seperti saya juga mengalami, selalu dikatakan you are not good enough, saya paling kecil, saya paling diremehkan. Dan itu gambar diri saya saudara, sehingga saya menjadi orang yang minder. Saya pernah cerita waktu itu kepada saudara, saya kalau cari pacar waktu itu pokoknya gini, aku gak mau pacaran sama cewek yang secara ekonomi itu lebih kaya. Kenapa? Saya minder. Jadi waktu itu ceritanya ada satu cewek yang suka sama saya, ini beneran ya. Saya yakin saudara gak percaya ada yang suka sama saya, tapi ini beneran. Sampai dia itu ngomong ke sahabat saya, bilangin David dong. Sebenarnya dia suka, tapi kan gak mungkin cewek yang nembak istilahnya waktu itu. Jadi saya disuruh ngomong untuk jadiin dia pacar. Serius. Kalau perlu saya kasih telepon teman saya. Tapi apa yang terjadi? Cewek ini cantik, tapi kaya. Itu masalah bagi saya. Kalau orang lain kan senang, wah kaya dapat pasangan. Saya enggak. Karena secara image, self-image saya waktu itu, saya belum dipulihkan dalam Tuhan. Saya enggak tahu identitas saya. Saya merasa I'm not good enough untuk dapat dia. Atau masa lalu saudara terlalu buruk. Itu yang ada dalam pikiran saudara. Nah ini jadi stronghold, ini yang jadi kubu. Ini yang akhirnya jadi self-image saudara yang bikin saudara gak bisa maju. Karena sudah negatif banget. Saudara gak berani memulai sesuatu. Bahkan saudara gak bisa percaya. Berapa banyak yang mungkin di tempat ini mengalami dihianati oleh pasangannya. Dihianati mungkin oleh rekan kerjanya. Sehingga saudara gak bisa lagi percaya kepada orang lain. Atau mungkin di sini always battling with weight. Saudara udah berusaha tapi kok kayaknya. Saya bukan lagi sedang ngomong masalah fisik, tapi saya menyadari bahwa fisik itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau seseorang dengan fisik, mohon maaf, misalnya terlalu berat gitu ya, gemuk saya bilang. Bisa jadi di dalam pemikiran dia merasa I'm not good enough. Aku gak baik dan lain sebagainya. Atau saudara tidak sedang baik-baik saja dalam keuangan, dalam hal keuangan. Wah itu saudara. Masalah ekonomi, saudara berpikir bahwa apalagi dunia itu selalu melihat seseorang itu dilihat dari apa yang dia punya. Benar gak sih? Dinilai value seseorang itu dari kekayaan, dari pencapaian, dari mobilnya, dari apapun yang dia miliki. Mungkin bagi saudara yang punya duit, saudara gak merasa masalah dengan ini. Tapi saudara harus mengerti, pikiran orang itu beda-beda saudara. Saya pernah mengalami, that's why saya sangat-sangat mengerti bahwa ketika saudara dan saya secara ekonomi itu kurang, akhirnya itu yang di pikiran kita itu bergulat. Saudara gak berani dekat dengan orang lain dan lain sebagainya. Or you can feel close to God. Karena mungkin dosa dan kesalahan kita. That's why kita mengadakan feast ini, kita selalu bilang, welcome home, welcome to the family. This is your home, this is your family. Feast ini perjamuan seperti anak yang hilang. Saudara ngerti gak sih sebenarnya anak yang hilang itu, dia itu mau balik kepada Bapa itu perasaannya gimana? Dalam pikirannya apa? Dia gak berniat balik jadi anak loh saudara. Saudara baca, dia itu cuma sekedar, oh kalau di rumah Bapakku at least aku bisa makan lebih baik daripada makanan babi, ampas makanan babi ini. That's it, kalaupun Bapak gak menerima dia sebagai anak, it's okay. Yang penting kehidupan ekonominya jadi pulih. Cuma itu. Tapi kita lihat respon dari Bapak itu begitu luar biasa. Berlari mendapatkan anak yang hilang itu, benar gak sih? Kalau anak yang hilang itu tidak berusaha mengalahkan pemikiran itu, dia gak bakal balik dan tidak ada terjadi rekonsiliasi. Makanya iblis itu berusaha menanamkan pikiran itu supaya saudara dan saya gak balik kepada kasih Bapa.
negatif, aku nggak layak. Disuruh pelayanan, berapa banyak yang merasa aku kayaknya nggak layak. Karena itu yang ditanamkan iblis. Saya selalu bilang Tuhan itu nggak cari orang yang layak atau pantas atau bisa. Tuhan itu cari orang yang mau untuk berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin. Atau saudara mungkin gak pernah mendapatkan pekerjaan yang saudara suka atau passionate seperti yang kita bahas bulan lalu. Atau mungkin relasi saudara selama ini selalu berantakan. Itu membentuk mindset saudara dan saya. Nah, saudara harus identify. Makanya ambil waktu untuk mikir apa ya. Aku ini pribadi yang seperti apa yang aku pikirkan ya. Hal-hal negatif apa ya yang masih membelenggu aku. Yang menjadi kubu, stronghold, benteng-benteng pertahanan yang dibangun oleh si iblis itu dalam pikiran saudara dan saya. Ini harus diketahui dulu. Karena apa? Kita nggak bisa mengalahkan sesuatu yang bahkan kita tidak tahu keberadaannya. You need to identify your stronghold. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan, mengidentifikasikan benteng kebohongan tersebut, apa yang harus kita lakukan yang kedua, langkah yang kedua? Name the truth that demolishes the stronghold. Jadi saudara dan saya, kita harus melawan dengan apa? Dengan kebenaran yang menawan kubu-kubu tersebut, saudara, benteng-benteng tersebut. Makanya itulah tadi 2 Korintus 10 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Wah, andai aja kita mengerti ini bahwa saudara dan saya diberikan kuasa dari Tuhan untuk menguasai pemikiran kita. Sekali lagi ini akan jadi perubahan yang sangat luar biasa. Apa sih? Misalnya, saya bersyukur, saya bertobat itu tahun 2000, tapi proses untuk mengenal Tuhan, mengenal identitas saya secara pribadi itu bertahap, saudara. Jadi saya identifikasikan, oh saya tahu, saya minder nih. Saya pikir dulu identitas saya itu ditentukan dari apa yang saya punya secara duniawi. Karena saya ada di keluarga yang ekonominya kurang, makanya saya minder, saya nggak berani untuk do something. Saya nggak berani untuk mencoba sesuatu yang baru, saudara. Minder banget. Sampai saya kenal firman Tuhan, ada satu lagu pujian yang gini, hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Jadi kayak gitu lagunya ya. Jadi lewat kata-kata firman Tuhan, oh saya baca, oh ternyata ada firmannya. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Bahkan saya baca firman Tuhan mengatakan, kamu itu adalah biji matanya Tuhan. You are so precious. Ketika saya dapat firman itu melawan, meruntuhkan kubu-kubu yang dipasang oleh si jahat. Kamu itu gak berharga, kamu itu gak punya apa-apa, kamu itu miskin, gak layak dan lain sebagainya. Sekarang, pada waktu itu ketika saya mendapat itu, saya berani untuk, bahkan ini secara realitanya, saya berani untuk memulai relasi waktu itu dengan cewek yang secara ekonomi itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena kubu pertahanan dari iblis itu sudah dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Simple, kelihatannya simple. Kenapa? Karena saya melihat, saya suka sama cewek ini bukan karena dia kaya atau apapun. Saya suka karena dia memang tipe saya, kemudian takut akan Tuhan dan saya nggak perlu minder. Karena saya dan dia sama berharganya di mata Tuhan. Begitu ada pemikiran seperti itu, it changed all of my life, saudara. Saya nggak lagi lihat orang itu cuma dari appearance, dari apa yang kelihatan. Oh, makanya saya bilang waktu itu di LOJF, ada yang bos besar misalnya masuk.
Saya tidak akan treat dia berbeda dengan yang lain. Karena apa? Bagi saya, kita ini semua itu sama di mata Tuhan. Kita berharga semuanya tanpa kecuali. Jadi saudara harus tahu kebenaran ini. Saudara harus sadar bahwa kita ini kadang-kadang dibohongi oleh sosial media. Kita merasa minder lihat kehidupan orang lain mungkin lebih baik dari kita. Sedangkan kita lagi struggle banget, lagi masalah banget. Seakan-akan kita itu lebih tidak berharga dibandingkan orang lain. Enggak. Realitanya mungkin saudara secara ekonomi mungkin lebih kurang daripada orang lain. Tapi di mata Tuhan, saudara dan saya sama berharganya. Saudara mungkin menganggap bahwa saudara nggak berharga karena masa lalu saudara, kesalahan dosa saudara kayaknya terlalu dalam. Saya mau katakan bahwa kasih Tuhan jauh lebih dalam dari apa yang saudara pernah perbuat di masa lalu saudara. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan itu kurang besar kasihnya, saudara salah. Sebesar apapun kesalahan di masa lalu saudara, tidak mengubah kenyataan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Ini berat, kenapa? Berbicara mengenai pikiran. Ketika saya ngomong kayak gini pun, saudara sedang mengolah. Saudara bisa memilih antara saudara mau percaya dan terima kebenaran ini, atau saudara tetap dengan pemikiran saudara, dengan masa lalu, dengan luka saudara, dengan kepahitan saudara, dan akhirnya saudara stuck, berhenti di tempat. Sedangkan bagi orang yang mau untuk mengganti masa lalu yang ada di pikiran dia dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin Tuhan akan membawa dia kepada rencana dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Rencana yang lebih besar, rencana yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Roma 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Boleh kita baca sama-sama enggak yang bahasa Indonesianya? 3, 2, 1. Janganlah kamu, tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang Tuhan bilang kita jangan serupa dengan dunia. Gimana kita nggak serupa kalau kita mengisi pemikiran kita dengan apa yang di dunia ini? Tuhan sudah kasih firman-Nya, tapi kita lebih suka lihat TikTok, lebih suka lihat Instagram, lebih suka lihat menteri pemberdayaan perempuan yang bilang sebaiknya cewek itu di gerbong tengah, cowok aja yang dikorbankan di belakang dan di depan. Gimana pembaharuan budi kita bisa terjadi kalau saudara datang sekedar untuk ikut misa atau feast seperti ini cuma memenuhi kewajiban agamawi? Kalau enggak, saudara enggak sungguh-sungguh percaya, well it's not gonna happen. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh tahu kebenaran ini, saudara akan dapat resultnya. Saudara akan dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena sesungguhnya kita ini manusia rohani. Makanya Paulus bilang kan, either saudara hidup dalam daging atau saudara hidup dalam roh. Lihat kehidupan saudara, kita lebih banyak memberi makan daging atau kita memberi makan roh kita. Apa makanan roh? Firman Tuhan. Bahkan dibilang kalau saudara gini, saya mau bilang, kita ini berperang itu pasti punya senjata. Kalau saudara baca perlengkapan senjata Allah, semuanya itu defense, kecuali satu. Kita punya satu yang bisa menyerang musuh itu namanya pedang roh. Dan pedang roh berbicara mengenai firman Tuhan.
Saya akan tutup dengan satu ayat Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Boleh kita bangkit berdiri? Teman-teman tim PW silahkan naik. Ini yang akan terjadi saudara. Kalau kita berusaha hari ini menelan semua kebenaran firman Tuhan. We need to renew our mind. Saudara akan memiliki hal ini. Filipi 4, 7 sampai 9. Boleh kita baca dengan iman percaya kita. 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah akan memelihara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai